Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf karena jemaah sedikit menunggu karena keterlambatan kami di jalan tadi. Intinya kita sudah mempelajari sebelumnya terkait dengan zat Allah, bahwa Allah itu tidaklah dibatasi oleh apapun, tidak oleh ukuran, tidak oleh ruang, tidak oleh waktu. Tidak boleh juga disandarkan kepada Allah ukuran panjang, pendek, tebal, tipis, tidak boleh. Semua bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh disebutkan kepada Allah, karena Allah zat yang tidak memiliki batasan, sedangkan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi semuanya menunjukkan kepada keterbatasan. Yang diinginkan oleh para ulama akidah itu ketika berbicara hal yang demikian untuk menunjukkan kepada kita bukti bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu intinya. Itu intinya. Mungkin ada orang berkata, Ustadz, apakah pembahasan seperti ini penting? Imam At-Tahawi di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah itu bahkan menulis masalah ini. Jadi dari abad ke-3 Hijriah ini sudah ditulis oleh para ulama terkait dengan mana hal-hal yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Termasuk Imam At-Tahawi mengatakan tidak boleh menyandarkan anggota tubuh pada Allah. Imam At-Tahawi, ulama abad ke-3 Hijriah, ulama salaf dari kalangan ulama salaf yang bermazhab Hanafi, yang disebutkan oleh para ulama pemegang akidahnya Imam Abu Hanifah dan juga dua muridnya yaitu Abu Yusuf serta Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani di Mesir. Terakhir kali dari kalangan salaf, karena setelah beliau sudah tidak ada lagi salaf di Mesir karena sudah masuk bab zaman khalaf, ulama khalaf. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa ini penting? Karena mempelajari ilmu akidah itu bukan hanya belajar sifat, tapi harus mengetahui zat. Nah, ini kita sudah sampai pada hubungan antara zat dan sifat. Sifat itu tidak diketahui jika tidak punya zat. Karena sifat baru dikenal dan diketahui apabila disandarkan pada zat. Satu contoh. Kita bisa tahu nggak sifat amarah? Tahu nggak sifat amarah? Tidak tahu, Pak. Sampai ada orang yang marah. Betul. Kapan kita tahu sifat marah? Sampai ada orang yang marah. Artinya sifat amarah tidak akan diketahui sampai ada zat orang yang marah. Warna merah, beliau ini pakai baju merah. Itu kalau baju beliau tidak ada, kita tidak tahu itu ada warna merah. Betul. Warna tidak akan diketahui sampai dia melekat pada zat. Nah, begitu hukumnya, Pak, dalam ilmu akidah. Semua sifat itu mengikuti zat. Saya ulangi ya. Sifat mengikuti zat. Itu teori dasarnya. Jika zatnya tidak terbatas, maka sifat mesti tidak terbatas. Saya ulangi. Jika zatnya tidak memiliki keterbatasan, maka sifatnya juga wajib tidak memiliki keterbatasan. Sebaliknya, jika zatnya memiliki keterbatasan, maka sifatnya juga wajib memiliki keterbatasan. Kita ini mati atau tidak? Suatu hari nanti pasti semua kita akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jika kita mati,
Maka sifat yang melekat dengan zat yang terbatas karena kematian tadi juga mesti terbatas. Kita tidak akan mungkin digdaya, kuasa. Kenapa? Karena kita nggak bisa melawan kematian. Zat kita akan berakhir, berarti kita tidak kuasa. Karena kita tidak kuasa, sifat kekuasaan yang kita miliki menjadi terbatas. Saya bisa mengangkat beras dengan ukuran 20 kilo. Tapi kalau itu diubah menjadi 50 kilo, saya sudah tidak sanggup mengangkatnya. Maka kekuasaan saya terbatas. Kenapa? Karena zat saya juga terbatas. Mana lagi keterbatasan pada zat saya? Saya punya ukuran panjang, punya ukuran lebar. Panjang saya ketahui, lebar saya ketahui. Itu menunjukkan keterbatasan. Apalagi keterbatasan saya kalau disuruh lari terus menerus dengan speed kecepatan maksimal, maka mesti ada titik di mana saya harus berhenti karena saya sudah tidak sanggup. Itu menunjukkan karena keterbatasan seperti itu, sifat yang ada pada saya mesti terbatas. Semuanya. Kuasa saya terbatas, mendengar saya terbatas, melihat saya terbatas, bicara saya terbatas, tahu saya terbatas. Semua terbatas. Bahkan rasa yang saya miliki juga terbatas. Semua terbatas. Sebaliknya, Allah mati tidak? Tidak. Allah sakit tidak? Tidak. Allah lemah tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak sakit, sesuatu yang tidak pernah mati, sesuatu yang tidak pernah lemah, sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh apapun, maka disebut tidak punya keterbatasan atau maha kuasa. Sesuatu yang punya zat seperti itu, sifatnya juga tidak boleh terbatas. Maka Allah tidak boleh dibatasi ilmunya, Allah tidak boleh dibatasi pendengarannya, Allah tidak boleh dibatasi penglihatannya, Allah juga tidak boleh dibatasi kekuasaan yang dimilikinya, serta keagungan yang Allah miliki. Kita datang pejabat ke tempat kita atau orang alim ulama di tempat kita ini, kita bisa mengatakan alimnya bisa saja tidak lebih alim dengan si fulan misalkan. Datang ulama besar di tempat kita katakan sebesar-besarnya beliau alimnya tidak akan lebih alim daripada Imam Nawawi misalnya. Alimnya dia tidak akanlah lebih alim daripada Imam Syafi'i. Alimnya dia tidak lebih hebat daripada Imam Malik. Alimnya dia tidak lebih hebat daripada Imam Hanafi. Alimnya dia tidak lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menunjukkan punya keterbatasan. Kenapa ini penting? Karena ada kalimat ketika kita bersyahadat, dan itu kita baca di dalam sholat. Dan ini inti dari permasalahan yang kita bahas sebenarnya di dalam bab ini. Ini saya ringkas saja, tidak saya bacakan lagi. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, kata la ilaha itu semua kita sudah paham. Itu disebut dengan nafyun. Disebut apa Pak? Nafyun. Saya ulangi. Kata la ilaha di dalam ilmu akidah disebut dengan nafyun. Apa itu nafyun? Peniadaan. Ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Karena harus dikosongkan terlebih dahulu supaya kita bisa menetapkan. Maka datang kalimat setelahnya illallah. Illallah itu disebut itsbat. Disebut apa Pak? Itsbat. Itsbat menetapkan bahwa Tuhan yang sudah tidak ada itu hanyalah Allah. Ingat, tidak boleh ditetapkan terlebih dahulu kemudian ditiadakan kemudian. Tidak boleh dibalik. Itsbat tidak boleh datang lebih dulu daripada nafyun. Kalau kita tetapkan belum ditiadakan, syirik, karena Allah ada partner, ada sekutu. Kalau ditiadakan setelah ditetapkan, maka tidak ada Tuhan sama sekali, jadi ateis. Maka tidak boleh dibalik. Yang benar harus ditiadakan terlebih dahulu kemudian ditetapkan. Tapi ingat,
Peniadaan menunjukkan tidak adanya Tuhan ketika tidak ditetapkan secara langsung, itu bisa jadi murtad. Saya ulangi Pak, ini penting. Peniadaan ketika tidak langsung ditetapkan, maka bisa menjadi murtad. Maka tidak hati-hati kalau ngomong la ilaha lalu berhenti di situ. Kenapa? Menjadi tidak adanya Tuhan, menjadi murtad. Maka para ulama akidah, termasuk di kalangan para ulama tasawuf, mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah untuk menghilangkan makna kemurtadan tadi harus dibaca dalam satu nafas. La ilaha illallah. Tapi kalau Bapak baca la ilaha lalu Bapak kemudian ngobrol, itu bahaya sekali secara akidah Pak. Bapak ngobrol dengan teman, baru ngomong la ilaha itu, baru dinafyun, isbatnya tidak ada. Ingat, antara nafyun dengan isbat tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau Bapak mengatakan la ilaha, sambung dengan illallah langsung. Nafyun isbat, nafyun isbat. Tidak boleh nafyun tanpa diisbat. Tidak boleh mengisbat tanpa menafyun. Bisa dipahami Pak? Lalu pertanyaannya, ada 3 kata di dalam Al-Quran yang biasa digunakan untuk Allah. Kata ilah, kata Rabbun, kata Allah. Tapi di dalam lafzul jalalah hanya digunakan 2 saja. Ilah dengan Allah. Rabbunnya tidak digunakan. Saya ulangi ya. Ada 3 kata yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Ilah, Rabbun seperti alhamdulillahi rabbil, qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga Allah. Tapi di dalam kata lafzul jalalah, kalimat lafzul jalalah hanya digunakan 2 saja, ilah dengan Allah. Pertanyaan sederhana, apa makna ketiga kata ini dan kenapa hanya 2 yang digunakan? Kalau kita kembali kepada surah Al-Fatihah ayat kedua, Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi liillahil alamin. Segala puji bagi ilah sekalian alam. Tidak. Allah mengatakan segala puji bagi Rabb sekalian alam. Allah tidak menggunakan kata ilah, tapi menggunakan kata Rabb. Kenapa? Karena ayat sebelumnya, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, setelah yang mengikat ayat alhamdulillahirabbil alamin, berbicara tentang rahmah, berbicara tentang kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiganya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Ar-Rahmanir Rahim. Kasih sayang selalu berhubungan dengan pengaturan. Saya ulangi, kasih sayang selalu berhubungan dengan pengaturan, dengan pemberian, dengan kepedulian. Itu namanya kasih sayang. Makanya digunakan kata Rabbun. Kata Rabbun itu maksudnya adalah yang maha mengatur segala sesuatu. Pengaturan itu punya hubungan dengan kepedulian. Pengaturan punya hubungan dengan kasih sayang. Pengaturan punya hubungan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah gunakan kata Rabbun. Jadi ketika Allah mengatakan Rabbul Alamin, itu menunjukkan tentang maha pengaturannya Allah. Allah yang peduli, Allah yang maha mengatur, Allah yang semuanya. Jadi bayangkan kalau Allah mati, bayangkan kalau Allah sakit, siapa yang mengatur ini semua? Maka itu mustahil. Karena itu mustahil, maka Allah adalah Rabbul Alamin yang tidak akan pernah lalai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan ketiduran, lalai pun tidak. Itu Rabbul Alamin. Yang belum sampai pada tingkat ini belum jadi Rabbul Alamin. Makanya istri itu disebut Rabbatul Bait dalam bahasa Arab. Rabbun rumah tangga. Karena yang ngatur rumah itu bukan bapak, ibu.
Maka istri dalam bahasa Arab disebut Rabbatul Bait. Tapi ibu tidak bisa jadi Rabbul Alamin. Karena dia hanya sanggup mengurus rumah tangga, tidak sanggup mengurus alam semesta. Alam semesta yang ngurusnya siapa? Allah. Maka Allah dalam tingkatan ini disebut Rabbun. Bisa dipahami? Baik. Lantas apa makna ilah? Orang Arab memahami kata ilah segala sesuatu yang disembah, apapun itu. Saya ulangi, segala sesuatu yang disembah, apapun bentuknya, apapun wujudnya, itu disebut di dalam bahasa Arab dengan kata ilah. Kalau nyembah kambing, kambing itu jadi ilah. Kalau nyembah pokok kayu itu jadi ilah. Kalau saya sekarang sembah alat elektronik semacam ini, maka ini jadi ilah. Allah karena disembah juga menjadi ilah. Dalam bahasa yang lain, ilah itu sesuatu yang disembah. Saya ulangi, ilah di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang disembah. Bedanya dengan Rabbun, Rabbun zat yang mengatur, sedangkan ilah zat yang disembah. Bisa dipahami, Pak? Kenapa kemudian Allah tidak menggunakan kata Rabbun pada lafzul jalalah, hanya menggunakan kata ilah? Karena kata itu, kata ilah yang digunakan pada lafzul jalalah untuk menunjukkan penyembahan. Itu pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Makanya kalau ada mu'alaf datang ke masjid, Ustaz Amna tolong mu'alafkan orang ini, saya akan katakan, coba bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah. Itu kalimat yang saya suruh ucapkan. Bukan saya suruh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena kata la ilaha illallah pintu gerbang masuk Islam. Siapapun yang pengen masuk Islam itu pintu gerbangnya. Tanpa melalui pintu gerbang itu belum sah masuk Islamnya. Saya katakan Allah saya yakini sebagai Tuhan. Berhenti sampai di situ. Kita belum bisa hukum dia sebagai muslim. Kenapa? Muhammad Rasulullahnya belum ada. Kemudian dia belum bersaksi dengan sungguh-sungguh terkait dengan la ilaha illallah. Dia belum membaca asyhadu an la ilaha illallah. Oh, tapi hatinya sudah benar. Urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Urusannya dengan Allah. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, ada orang kafir, dia masuk Islam diam-diam. Dia bersyahadatnya diam-diam. Kita kagak tahu. Apakah dia nanti karena tidak mengisytiharkan kepada kita, tidak memberitahukan kepada kita, tempatnya di neraka? Saya katakan tidak. Tempatnya di surga. Kenapa? Karena dia sudah syahadat. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk memandikannya dengan sebagai seorang muslim karena kita tidak tahu. Lagi ya. Kita tidak punya kewajiban untuk memandikan, menguburkan, mengkafani sampai menyolati seseorang secara Islam kalau dia belum bersyahadat. Kalau dia bersyahadat di dalam hatinya, urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita. Kita tidak dituntut oleh Allah karena ketidaktahuan kita kalau dia sudah bersyahadat. Bisa dipahami, Pak? Jadi kita tidak dosa. Karena tidak boleh dalam hukum syariat dibebankan sesuatu yang kita tidak tahu. Bayangkan Allah sampai urusan keimanan itu bicaranya begini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menghukum suatu kaum sampai kami utus seorang rasul. Kenapa Allah wajib mewajibkan untuk mengutus seorang rasul? Karena untuk memberikan syariat. Kalau belum ada pembebanan, maka tidak boleh ada hukuman. Itu kalimatnya. Saya ulangi. Kalau belum ada pembebanan, malum ada yang namanya hukuman. Ketika sudah adanya pembebanan, adanya seorang rasul yang Allah utuskan, maka semua perbuatan kita itu disebut hukumnya taklifi. Hukumnya pembebanan. Ada berapa Pak hukum taklifi? Nah, kita nyebrang ke usul fikih sedikit. Ada berapa hukum taklifi? Nah, kan jadi menarik ini kan? Nah, makanya saya sering bilang ke orang dulu, kenapa penting mengaji begitu? Karena ilmu tidak bisa cukup hanya dengan satu ilmu saja.
Kalau belajar itu kita harus nyebrang ke sana, nyebrang sini, tapi kan semua harus dipelajari. Saya kasih tahu, hukum itu dibagi dua. Yang satu disebut hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum pembebanan. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dari hukum taklifi. Ada 5 hukumnya. Apa yang 5? Wajib, sunnah, apalagi haram, makruh, apalagi mubah. Itu disebut hukum pembebanan. Apapun perbuatan kita tidak lepas dari 5 hukum ini. Tadi yang belum salat maghrib, maka masih wajib salat maghribnya, ya kan? Yang belum ngaji, maka wajib pengajiannya, hukumnya wajib. Minuman keras, hukumnya haram. Makan bawang merah atau bawang putih, lalu tidak dikumur-kumur, nggak kumur-kumur, udah makan bawang merah, makan bawang putih, nggak kumur-kumur, langsung salat, hukumnya makruh. Dikiaskan oleh ulama khalaf, termasuk makanan apapun zaman sekarang yang bikin bau mulut yang nggak cuci, termasuk rokok. Nah, orang bisa ngerokok masih bau tuh, langsung salat, itu makruh. Makruh itu. Kenapa makruh? Karena bau mulut. Karena bau bawang, bau dulu masa Nabi nggak ada rokok. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, masa Nabi ada rokok? Nggak ada Nabi ada rokok itu. Rokok itu baru muncul belakangan di Yaman. Katanya ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Arabi dalam tafsir beliau. Saya katakan nggak ada sanadnya itu ayat hadisnya. Saya sudah cek. Nggak ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu ada rokok di masa Nabi. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayatnya. Yang menunjukkan apa? Ulama berbeda pendapat. Saya tidak mendukung rokok dan mengatakan yang rokok boleh, yang nggak ngerokok nggak boleh. Bukan itu ya. Saya ingin ngajak kita itu tasamuh, toleransi pada sesuatu yang masih diperselisihkan. Tapi bau mulutnya itu hukumnya dikiaskan kepada bawang putih dan bawang merah. Hukum, ini habis ngerokok kan masih bau mulut nih, nggak kumur-kumur. Allah, mentang-mentang habis kan ngerokok tidak membatalkan wudu. Membatalkan wudu tidak, Pak? Ngerokok membatalkan wudu tidak? Kalau yang membatalkan wudu saya ngajarkan fikih dulu nih. Nggak lagi akidah, kita ajarin fikih dulu. Rokok tidak membatalkan wudu. Tapi bau mulutnya kalau dipakai untuk dalam sholat hukumnya makruh. Bapak masuk masjid. Bapak masuk nggak sholat 2 rakaat. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Ulangi kita ulangi dulu. Bapak masuk masjid kapanpun masuk masjid, nggak sholat 2 rakaat, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada sunnah muakkad untuk sholat 2 rakaat, tapi tidak boleh diharamkan karena sholat sunnah muakkad itu bukan wajib. Karena wajib lawannya haram, sunnah lawannya ngerti ya? Minum air, ini minum air. Udah disiapkan ini sama DKM. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Ini air ini hukumnya apa? Mubah, Pak, jangan ditambah-tambahin, Pak. Makan minum itu hukumnya mubah. Saya mau minum boleh nggak? Nggak saya minum boleh nggak? Boleh. Ini Ustaz nggak minum nih, dosa Ustaz ini, kenapa haram? Enggak, ini hukumnya mubah. Tetapi hukum itu bisa berubah. Ingat, hukum itu bisa Kenapa bisa berubah? Ada yang namanya hukum asal, ada yang namanya hukum perubahan. Hukum asal itu hukum yang belum diikat oleh situasi kondisi tertentu. Ketika suatu kondisi sudah mengikat, maka perbuatan yang kita lakukan bisa berubah hukumnya. Contoh, saya puasa, Pak. Saya puasa. Puasanya puasa, jangan saya, istri. Katakanlah istri kita nih puasa. Puasa Senin Kamis. Puasa. Suami pengen. Kira-kira istrinya batal atau lanjut? Nah, kalau nggak mau batal, mau lanjut bagaimana? Nah, kan udah susah nih.
Istri nggak mau batal, maunya lanjut puasa, bagaimana? Hah? Haram. Kenapa haramnya, Pak? Oh, beliau tuh belajar fikih. Sudah ada ahli fikih di bidang kita. Nih logika sederhana. Anak sholat duha. Sholat emak manggil, nggak dijawab karena dia lanjut sholat. Karena kalau dijawab iya mak, batal sholatnya. Betul kan? Dia lanjut. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya apa? Haram. Padahal sholat duha itu ketika dipanggil oleh orang tua, sholat duha jadi haram. Ingat tuh. Perempuan sholat wajibnya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Begitu datang haid hukumnya haram. Berubah langsung. Nah, perubahan kondisi ini di dalam hukum usul fikih, dalam ilmu usul fikih disebut dengan hukum wad'i. Hukum apa, Pak? Wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i merubah hukum taklifi yang asal kepada hukum taklifi yang sudah berubah. Makan babi itu haram, tapi begitu sudah darurat, nggak ada lagi nih makanan, halal. Halal makan. Bahkan kalau itu misalkan dalam kondisi terancam nyawa, wajib makan babi itu. Hukumnya wajib. Tapi sebatas yang dibutuhkan. Yang lebih, kalau saya sering katakan itu, kalau yang nambah itu haram. Tetap balik lagi ke hukumnya, ke asal. Nah, hukum ini disebut dengan hukum wad'i. Bapak pergi ke Surabaya, singgah di rest area hari Jumat. Azan zuhur, orang pada kumpul di rest area sholat Jum. Bapak duduk aja sendiri di warung kopi, kagak mau sholat Jumat. Habis minum kopi, makan, kata teman, enti kagak sholat Jumat, gimana sih jadi muslim? Kira-kira salah nggak bapak yang nggak sholat Jumat itu? Hah? Salah nggak? Salah nggak? Hah? Tidak. Karena sholat Jumatnya saat itu sudah bagian dari rukhsah, keringanan. Hukumnya saat itu tidak lagi wajib. Yang wajib apa? Duhur. Yang wajib bukan Jumatnya, sholat duhurnya wajib. Sholat Jumat mah nggak wajib. Nah, saya nggak mau sholat Jumat, duduk saja. Orang musafir. Tapi Ustadz, saya mau pergi ke Surabaya. Dari Pondok Bambu keluarnya baru Jaka Sampurna atau baru Pondok Kopi misalkan. Sholat Jumat, boleh nggak saya tidak sholat? Ya nggak boleh. Kenapa? Belum musafir. Karena batasannya masih batasan mukim. Gitu. Berapa batasan musafir? Ulama beda pendapat. Nah, cara ngomongnya begitu. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan 88,7 atau kita genapkan jadi 89 kilo. 89 kilo jamak sudah boleh, qasar sudah boleh, yang puasa boleh batal. Itu yang puasa tuh boleh batal tuh. Puasa Ramadan aja boleh batal tuh kalau udah 89 kilo. Apalagi sholat Jumat boleh tidak dilakukan, tapi yang wajib sholat duhur. Itu. Oh, saya nggak mau sholat Jumat. Kenapa? Oh, saya sama sholatnya duhur bareng dengan asar, nanti saya jamak sekaligus. Ngapain sholat duhur? Ya kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi ada satu kasus, ada satu kelompok dokter itu acara di luar kota, pas hari Jumat, Pak, heboh karena ada yang tidak sholat Jumat. Heboh karena nggak ada yang sholat Jumat. Ini gimana nggak ada yang nggak sholat Jumat? Ternyata mereka masih hitungannya musafir, karena batasan musafir itu berapa hari? 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i 3 hari itu tidak termasuk hari masuk sama hari keluar. Hari masuk dan hari masuk, hari berangkat dan hari pergi, hari pulang.
Mana hari berangkat? Ya hari kita berangkat di hari itu. Mana hari kembali? Pada hari kita kembali ke tempat kita mukim. Jadi total semuanya jadi berapa itu? 5 hari total semuanya. Kalau kita niat tinggal di satu tempat itu lebih dari batasan itu, maka wajib untuk sholatnya tidak boleh diqadha, tidak boleh dijamak dan diqasar lagi. Karena sudah jadi mukim. Nah itu dia. Makanya orang di kota Makkah, orang kota Makkah Pak, begitu nyampe di Mekah itu kalau mau naik haji, dia niatnya niat penduduk kota Mekah. Miqatnya miqat orang kota Mekah. Ini datang ke masjid ke Mekah, tinggal di situ sampai 2 minggu. Begitu mau haji, miqatnya dari mana? Dari tempat tinggal. Enggak perlu keluar lagi ke Yalamlam. Yalamlam itu kan miqatnya orang Indonesia tuh. Enggak perlu lagi, kenapa? Karena sudah dihitung jadi mukim orang Mekah. Walau belum dapat paspor Mekah. Tapi dalam hukum syariat sudah dianggap mukim di situ. Sehingga kita boleh mikatnya dengan mikat penduduk. Nah itu fikihnya. Nah kembali ke cerita awal lagi. Nah segala bentuk pembebanan itu disebut hukum taklifi, dan tidak ada perbuatan yang sudah diberikan syariat oleh Allah yang lepas dari hukum taklifi ini. Termasuk dalam bab akidah. Orang yang sudah diajarkan tentang Allah, tidak beriman kepada Allah, akan dituntut oleh Allah. Bisa dipahami Pak? Maka kenapa kemudian di dalam lafzul ja'alah disebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas kenapa disebut Allah? Ingat, Allah nama yang menggabungkan semua makna yang ada dalam Asmaul Husna. Nama yang paling agung bagi Allah adalah Allah. Kita kan kalau berdoa ke Allah, ya Rahman, cari minta kasih sayang. Ya Razzaq, minta rezeki. Ya Sabur, minta diberikan kesabaran. Ya Muhyi, untuk mengagungkan Allah yang menghidupkan. Ya Mumit, kita khawatir matinya dalam su'ul khatimah. Kita katakan wahai yang mematikan. Terusnya. Semua makna dalam Asmaul Husna itu tidak bisa dipakai di satu tempat, tapi tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Saya sering katakan begini, kalau Bapak minta minta rezeki, jangan panggil Allah dengan ya Sabur. Minta rezeki jangan panggil Allah ya Sabur, ya Allah yang Maha Sabar, berilah rezeki. Nah kalau minta sabar kan artinya minta dikasih ujian terus, makanya rezekinya kagak muncul tuh. Karena mintanya ya Sabur. Kalau minta rezeki manggilnya apa? Ya Razzaq, manggilnya ya Razzaq, jangan salah-salah. Tapi kalau bingung, Ustaz saya nggak tahu nih, bingung makainya, jangan manggil apapun, cukup panggil ya Allah, karena Allah adalah nama yang menggabungkan semua nama. Dan nama yang tertinggi bagi Allah adalah dari nama-nama Allah yang ada adalah Allah. Makanya satu kata di dalam bahasa Arab yang ditulis dengan yang dibaca berbeda. Cuma itu saja. Coba cari satu kata dalam bahasa Arab yang ditulis dengan yang dibaca berbeda. Coba sebut satu kata aja. Bapak sampai mati nggak akan dapat. Hanya itu satu-satunya kata yang ditulis dengan yang dibaca berbeda. Ditulis Allah, dibaca Allah. Tapi ada juga orang-orang Islam yang lidahnya agak sulit. Ngucap Allahnya Allah, seperti orang sebelah Allah. Ada juga. Nah, saya bilangin belajar tuh. Masa manggil nama Allahnya masih salah? Ingat, nama Allah tidak disebutkan dengan mulut tertutup. Sebagaimana lafzul jalalah juga tidak disebutkan dengan mulut tertutup. Kenapa? Supaya tidak ada orang beralasan sariawan lah, inilah, itulah, tak bisa menggerakkan mulut lah. Orang dalam semua kondisi selalu bisa menyebut kata Allah. Sakit gigi, Allah. Tidak perlu harus digerakkan mulut, nama Allah masih keluar. Coba perhatikan, coba tes. La ilaha illallah, nggak perlu gerak mulut bisa baca tuh lafzul jalalah. Coba tes.
Jadi kalau ada orang yang tidak nyebut kalimat itu lalu beralasan di hadapan Allah, nanti saya beriman kepada Allah, gimana cara kita mengadu ke Allah? Gimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Kata Allah, lidahmu, mulutmu bisa nggak kau tutup untuk kau bacakan kalimat itu, hai hambaku? Kata Allah, apa yang kita jawab? Kalau itu pertanyaan Allah di akhirat nanti. Nah, intinya la ilaha illallah adalah menjelaskan tentang kebesaran Allah sebagai zat yang pantas disembah dan layak disembah, serta tidak ada boleh sesembahan manapun kecuali Allah. Itu yang harus diingat. Sudah waktu salat Isya, insyaallah nanti kita sambung lagi dengan Muhammadur Rasulullah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان